Pak Reskrim nanti pendalaman Bapak Kapolres. Baik, tadi ada pertanyaan terkait peran ada pria yang berbaju putih. Itu tadi udah. Oh ya, ke peci. Nama sama medianya. Ke PCTV. Oke, monggo silakan. Untuk yang pakai baju putih tadi itu siapa dan perannya itu sebagai apa dan itu ditangkap juga. Oke, saya catat dulu ya. Baju putih yang ada di medsos ya. Oke, saya ganti ke sektor kiri. Monggo silakan nama media. Siapa? Nama Indra, Pak. Indra. Oke, adanya dari berapa jumlah korban sebenarnya memang sangat tinggi karena kalau memang dari penanganan maupun ada suatu bencana di dalam pendidikan untuk tersangka. Ini saya dari pihak kepolisian tidak hanya berhenti dalam penangkapan, namun juga pengembangan dari tersangka juga Pak, karena juga untuk pekerjaan dari masyarakat. Kemudian dari yang dimana Bapak Kapolresta itu apakah menjadi subi atau hanya tidak pada kemudian Bapak Kapolres itu hanya izin dicabut atau untuk kemana Bapak atau suami? Oke. Satu sektor sebelah sini. Enggak ada. Oke, tengah. Monggo. Nama media. Oh ya. Ada isu bahwa korban yang ambil korban ini katanya ada korban yang harus kemudian dinikahkan dengan santri yang dewasa. Itu apakah benar Pak? Oke, terima kasih. Monggo ini Bapak Kapolresta atau Pak Kasat Reskrim? Ya. Kasat Reskrim. Monggo, Kasat Reskrim. Nanti pendalaman Bapak Kapolresta. Monggo. Baik, tadi ada pertanyaan terkait peran ada pria yang berbaju putih. Jadi pria yang berbaju putih untuk peran masih kita lakukan pendalaman. Yang jelas yang bersangkutan kami duga ikut serta terkait pelarian daripada tersangka saat dilakukan pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Lanjut terkait pengembangan ke-50 sesuai dengan berita atau isu yang disampaikan tadi, kita tetap akan melakukan pengembangan, namun kita berfokus terhadap penyidikan, proses penyidikannya, karena kita juga sudah melakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Dan tadi kami ulang kembali, silakan kalau memang ada silakan dilaporkan. Tentunya itu sangat membantu memberikan efek jerah baik di penuntutan oleh JPU maupun vonis oleh hakim. Jadi kami tetap akan melakukan pengembangan terkait jumlah korban. Untuk peran daripada 5 orang tersebut, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh paparan Pak Kapolres, dengan cara tadi itu disuruh buka baju, terus suruh dicium, dipeluk, suruh memegang alat kelamin. Nah, jadi itu tadi peran-perannya kebanyakan hampir sama. Lanjut terkait isu korban yang dinikahkan, kami belum mendapatkan laporan resmi. Jadi kami minta memang kalau misalnya ada yang mengetahui, jadi silakan yang saksi, ya hanya melihat, baik yang mendengar, kalau memang silakan dilaporkan kepada Polresta Pati, akan kita tindak lanjuti. Baik, izin mungkin ada teman. Tes. Baik, bisa saya tambahkan. Jadi jumlah daripada pelaku tadi yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim itu adalah orang yang diduga turut membantu pelarian daripada tersangka. Baik dari mulai perencanaannya sampai kepada kegiatannya, cara menghapus jejaknya, ya itu semuanya dibantu oleh tadi yang kita tangkap. Nanti akan kita dalami sejauh mana prosesnya, ya. Kemudian terkait dengan pengembangan korban, penambahan korban, jadi narasi yang jumlahnya sekian tadi, puluhan tadi, itu belum menjadi fakta daripada pemeriksaan, ya. Jadi belum menjadi sebuah fakta karena belum ada yang bisa kita periksa terkait dengan narasi jumlah korban yang 50 itu. Nah, makanya kami ada posko tadi untuk mengakomodir masyarakat
yang menjadi korban atau saksi dan sebagainya silahkan. Itu untuk memperkuat kita ya. Saya ulangi lagi bahwa jumlah korban yang 2 bulan bukan sebuah fakta atau narasi yang fakta daripada pemeriksaan ya. Kemudian korban yang 5 orang itu seperti apa? Jadi yang disampaikan oleh korban, yang dialami oleh korban sendiri itu yang tadi saya sampaikan. Adapun untuk saksi ya, saksi korban itu yang melihat korban itu masuk ke ruangan pelaku. Itu mengalami hal yang berbeda. Yang bersangkutan hanya diajak tidur, tidak melepas baju dan sebagainya. Itu pengakuan daripada saksi. Kemudian 3 tersangka juga sama, ya, 3 sama seperti saksi yang disampaikan. Itu yang berdasarkan dari berita acara. Saya kira itu termasuk yang tadi ada tambahan yang korban sampai hamil di nikahan itu belum menjadi sebuah fakta pemeriksaan kami. Ya, narasi itu belum menjadi sebuah fakta karena belum kita buktikan dalam pemeriksaan. Makanya kita meminta yang menyampaikan tadi bisa memberikan keterangan kepada kepolisian ya, biar menjadi sebuah fakta. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Kapolres. Monggo Pak Kamenek tentang status Pondok Pesantren. Terima kasih. Jadi surat pencabutan dari izin operasional itu tertanggal 5 Mei tahun 2020. Itu artinya pondok itu memang sudah tidak boleh beroperasi lagi. Artinya penutupannya itu permanen, Pak. Ini sebagai pembelajaran ke depan bagi pondok-pondok yang lain, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamenak. Saya kira untuk rilis hari ini cukup selesai dan setelah ini kita tutup sesi dengan foto barang bukti. Disilakan barang bukti di bawah.